اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk tanggal 6 bulan Sya'ban 1442. Berarti kita tinggal sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Karena itu pada pertemuan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sya'ban baina Rajabin wa syahri Ramadan. Sya'ban itu terletak antara Rajab dengan Ramadan. Taghfulun nasu anhu. Orang-orang pada lalai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban. Turfa'u fihi a'malul ibad. Padahal diangkat di dalam bulan Sya'ban amal-amal hamba-hamba Allah. Fa uhibbu alla yurfa'a amali, maka saya senang bahwasanya tidaklah amal saya diangkat illa wa ana sha'im, kecuali dalam kondisi saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya hasan. Dari sini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, bahwasanya pada bulan Rajab banyak orang yang tidak lalai kepada Allah karena mengetahui bulan Rajab termasuk bulan yang haram, bulan mulia. Apalagi bulan Ramadan, nggak ada yang lalai. Kebanyakan umat Islam pada beramal yang bagus. Tapi tengah-tengah antara dua bulan ini, antara Rajab dengan Ramadan, ini adalah bulan Sya'ban, orang-orang pada lalai. Kenapa? Dianggap tidak punya fadilah sama sekali. Rajab jelas bulan haram, Ramadan jelas bulan paling utama, Sya'ban dianggap nggak ada kelebihan. Nah, maka Nabi di sini menjelaskan, tidak benar bahwasanya bulan Sya'ban tidak ada kelebihan. Bulan Sya'ban kelebihannya adalah turfa'u fihi a'malul ibad. Amalan-amalan hamba diangkat, dilaporkan kepada Allah. Jadi para malaikat itu bertugas melaporkan amalan para manusia kepada Allah. Ada pelaporan tahunan, yaitu dipilih pada bulan Sya'ban. Ada pelaporan pekanan, yaitu dipilih pada hari Senin sama Kamis. Ada pelaporan harian, yaitu dipilih pada waktu pagi, subuh, dan pada waktu sore, asar. Nah, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya tidak senang bahwasanya amalan saya dilaporkan kecuali saya kondisi puasa. Sehingga malaikat yang lapor mengatakan, ini Muhammad lagi puasa, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dari sini kita ambil pelajaran yang kedua, bahwasanya disunnahkan kita melakukan puasa pada bulan Sya'ban. Jadi pelajaran pertama adalah apa? Tidak benar bahwasanya Sya'ban tidak punya keutamaan. Yang benar adalah Sya'ban memiliki keutamaan, yaitu bulan diangkatnya amalan hamba kepada Allah. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya disunnahkan kita melakukan puasa pada bulan Sya'ban. Rasulullah pada bulan Sya'ban ini puasanya hampir full, hampir, tidak sampai full. Hadis yang mengatakan bahwa Nabi itu full puasa, itu maksudnya saking banyaknya seolah-olah full, padahal enggak full. Ya mungkin misalnya 28 hari atau 25 hari, ya. Hanya 5 hari yang beliau tidak puasa. Meskipun memang puasa Sya'ban tidak wajib. Seandainya dari awal Sya'ban sampai akhir Sya'ban kita tidak puasa apapun, nggak ada masalah, memang tidak wajib. Tapi kenapa Nabi pilih puasa? Itu karena diangkat amal hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau kita bisa puasa, silahkan puasa bulan Sya'ban. Kalau tidak puasa, tidak ada masalah, tapi gantilah dengan amalan-amalan yang lain, yang amalan itu nanti akan dilaporkan kepada Allah. Kita senang dilaporkan kepada Allah dalam kondisi apa? Dalam kondisi tahajud. Nah, tahajudlah yang bagus pada bulan Sya'ban. Kita pengen dilaporkan kepada Allah dalam kondisi apa? Banyak baca Quran. Nah, banyaklah baca Quran pada bulan Sya'ban. Terserah ya, amal soleh banyak sekali. Sedekah amal soleh, baca Quran amal soleh, zikir wirid amal soleh, berdoa amal soleh, macam-macam amal soleh bisa kita pilih.
Kemudian dari kata-kata taghfulun nasu anhu, orang-orang lalai dari bulan Sya'ban, ini kita bisa ambil pelajaran yang lain, yaitu ketika banyak orang sedang lalai, maka kalau kita tidak lalai, kita beramal, ini adalah pahalanya lebih besar. Karena itu Rasulullah sengaja, kenapa beliau bulan Sya'ban itu perbanyak amal, yaitu perbanyak puasa, karena orang-orang pada lalai, beliau tidak mau ikut lalai. Dan makna seperti ini kita dapatkan dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, afdalus salati ba'dal maktubah, salat paling utama setelah salat fardu, as-salatu fi jawfil lail, salat di tengah malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang dimaksud afdalus shalah, salat paling utama adalah salat yang paling besar pahalanya. Kenapa salat malam itu paling besar pahalanya? Pertama, karena paling susah dilakukan. Kalau salat sunnah gampang dilakukan, hampir semua orang bisa. Tapi salat malam tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa meninggalkan tempat tidurnya. Tidak semua orang bisa melekkan matanya pada malam hari untuk salat tahajud. Maka pahalanya jadi besar. Demikian juga kenapa pahala besar? Karena banyak orang lalai jam 2 malam, rata-rata orang tidur. Lah ini ada orang bangun, nah pahalanya dibesarkan oleh Allah. Kenapa? Orang-orang pada lalai, dia tidak lalai. Hadis yang semakna dengan ini juga, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man dakhala suq, siapa masuk pasar lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah mencatat baginya 1 juta pahala, Allah hapus darinya 1 juta dosa, Allah tinggikan baginya 1 juta derajat, dan Allah bangun baginya 1 rumah di dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi, kata Syekh Albani hasan. Jadi wirid yang sangat pendek sekali. Berapa baris ini? La ilaha illallah 1, 2, 3. Cuma 3 baris wiridnya. Tapi meskipun wiridnya cuma 3 baris, ini fadilahnya langsung 4. Pahala 1 juta, dosa digugur 1 juta, derajat naik 1 juta, 1 rumah di surga disiapkan. Ini ibu-ibu yang suka ke pasar nih wajib hafal doa ini. Masuk pasar baca ini, pulang pahalanya besar. Bapak-bapak yang nganter ibu-ibu ke pasar juga begitu, baca doa ini. Kenapa orang yang masuk pasar wirid seperti ini pahalanya kok bisa besar? Karena orang-orang pasar rata-rata orang-orang lalai, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada satu yang ingat, ini menyebabkan apa? Pahalanya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari hadis yang kita lihat tadi, taghfulun nasu anhu, orang-orang pada lalai, Nabi tidak ingin lalai. Kenapa? Pahalanya jadi besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu hadis tentang peraturan puasa pada bulan Sya'ban, yaitu idzan tasafa Sya'ban, kalau sudah masuk tengah-tengah Sya'ban, fala tasumu, jangan berpuasa lagi hatta yakuna Ramadan, sampai masuk bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam 4. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan hadis ini mungkar. Mungkar itu dhaif. Karena dhaif berarti tidak bisa diamalkan, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena itu ketika sudah masuk tengah Sya'ban, intasafa Sya'ban, kita puasa masih nggak apa-apa. Dan pendapat yang mengatakan hadis ini mungkar sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah, itu punya 2 dalil. Pertama, bahwasanya hadis ini bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, bahwasanya Nabi itu memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Hampir sampai akhir Sya'ban itu beliau puasa terus.
Lah maka berarti hadis ini bertentangan. Nabi saja puasa, kok kita dilarang puasa? Dalil yang kedua, ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melarang kita berpuasa 2 hari sebelum Ramadan saja. La taqaddamus syahra, janganlah mendahului bulan Ramadan bisiyami yaumin wala yaumain. Puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, nggak boleh. Jadi hanya 2 akhir Sya'ban saja yang kita tidak boleh puasa. Kalau masih tengah-tengah Sya'ban nggak apa-apa. Tengah Sya'ban berarti tanggal 16 Sya'ban boleh puasa, boleh, nggak ada masalah. Lah bagaimana hadisnya tadi? Hadisnya tidak sahih. Pendapat yang kedua mengatakan hadis ini, yaitu apabila sudah masuk tengah Sya'ban jangan puasa, hadisnya derajatnya adalah sahih. Ini pendapat yang kedua. Kalau hadis ini dikatakan sahih, maka maksud hadis ini adalah ini berlakunya bagi orang-orang yang tidak pernah puasa sunnah. Yang tidak pernah puasa sunnah, kalau sudah masuk tengah Sya'ban, maka jangan kemudian sengaja puasa untuk persiapan Ramadan. Saya tak puasa dulu supaya saya nanti Ramadan lebih siap, nggak boleh. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa puasa sunnah, nggak ada masalah. Seperti Nabi tadi sudah terbiasa puasa sunnah, maka sejak awal Sya'ban beliau puasa terus lanjut sampai nyaris akhir Sya'ban, nggak ada masalah. Tapi yang tidak pernah puasa sunnah, Senin Kemis nggak pernah, puasa Ayyamul Bid nggak pernah, sama sekali nggak pernah puasa sunnah, tiba-tiba pengen puasa pada pertengahan bulan Sya'ban, nah, ini baru yang dilarang. Itu seandainya hadis ini dianggap sahih. Kalau saya cenderung mengikuti pendapat yang mengatakan hadis ini dhaif, karena salah satunya Imam Ahmad. Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis ini, beliau menganggap hadis ini hadis yang mungkar, yang dhaif. Karena dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Sehingga kalau kita mau puasa nanti tengah Sya'ban nggak ada masalah. Yang penting 2 hari sebelum Ramadan jangan lagi berpuasa. Muncul pembahasan berikutnya. Kenapa pada bulan Sya'ban 2 hari terakhir kita tidak boleh puasa sunnah? Kenapa? Apa alasannya? Perintah atau larangan dalam agama kita tidak harus tahu alasannya, tapi di sini kita mengetahui alasannya. Alasannya apa? Alasannya adalah dalam Islam diajarkan amalan wajib dengan amalan sunnah ini harus ada pemisahnya, ada pemisahnya. Karena itu setelah kita sholat wajib disunnahkan kita zikir dulu, wirid dulu. Nggak boleh langsung sholat sunnah, nggak boleh. Jadi begitu assalamualaikum langsung Allahu Akbar salat sunnah, enggak boleh, dilarang. Wirid dulu, astagfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru setelah wirid silahkan berdiri salat sunnah. Atau kalau enggak wirid ya geser ke ke mundur ke belakang, atau geser ke kanan, geser ke kiri. Nah itu boleh. Sekarang sudah ada pemisahnya antara salat wajib dengan salat sunnahnya. Sayyidina Umar pernah narik tangan orang. Kenapa orangnya ini ditarik? Gara-gara habis sholat wajib dia langsung bangkit untuk sholat sunnah. Oleh Sayyidina Umar ditarik tangannya. Jangan. Ini yang menyebabkan umat-umat terdahulu hancur itu karena antara amal wajib dengan amal sunnahnya tidak ada pemisah. Nah, Rasulullah melihat Sayyidina Umar melakukan itu, Rasulullah mengatakan betul kata Umar. Jadi perkataannya dibenarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dilarangnya kita puasa Sya'ban pada 2 hari terakhirnya itu supaya tidak nyambung dengan puasa Ramadan. Setelah Ramadan selesai, kita disunahkan puasa 6 hari bulan Syawal, tapi tidak boleh langsung sambung tanggal 1 Syawal langsung puasa, haram. 1 Syawal hari raya Idul Fitri wajib kita tidak puasa. Baru setelah itu puasa 6 hari setelahnya silahkan. Kenapa dipisah begitu? Supaya antara amal wajib dengan amal sunnah tidak ada persambungan, sehingga jelas ini wajib, ini sunnah. Kemudian masalah yang kedua dari bulan Sya'ban yang ingin saya sampaikan setelah kita bicara tentang puasa pada bulan Sya'ban. Maka secara umum ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, as-salatu khairu mawdu'in. Salat itu adalah amal yang paling utama ditaruh di atas bumi. Faman istata'a ayyastakthir, siapa yang mampu memperbanyak salat sunnah
falyastakthir, hendaklah perbanyak salat sunnah. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Nah, maka setelah kita tahu bahwasanya amalan kita di bulan Sya'ban itu diangkat atau dilaporkan kepada Allah, dan kita tahu bahwasanya amalan paling utama menurut Allah adalah salat, mari kita perbanyak apa? Salat pada bulan Sya'ban. Karena kalau memperbanyak puasa tidak semua orang bisa, Pak. Banyak orang tidak ahli puasa. Bahkan ada ulama-ulama yang tidak puasa sunnah. Misalnya zaman dulu sahabat Nabi Ibnu Mas'ud itu nggak pernah kelihatan puasa sunnah. Dia ditanya, wahai imam, anda imam terkenal, kenapa nggak puasa sunnah? Dia mengatakan, puasa sunnah menyebabkan saya lemah dari membaca Quran. Saya lebih suka baca Quran. Nah, maka beliau tidak puasa sunnah. Kalau ulama zaman sekarang, misalnya guru saya sendiri, Ustadz Mudakir, selama saya di pesantren, saya seperti nggak pernah melihat beliau puasa sunnah. Ya mungkin juga puasa sunnah saya nggak ngerti, tapi yang saya tahu tidak puasa sunnah. Kenapa? Banyak pekerjaan beliau yang harus diselesaikan. Kalau puasa malah lemes, malah tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih penting. Nah, nggak ada masalah. Tidak semua orang ahli puasa sunnah. Tapi kalau untuk sholat, saya kira semuanya bisa. Yang penting mau nggak, gitu aja. Kalau puasa tidak semuanya bisa. Puasa kan lama, dari subuh sampai maghrib. Sholat kan 2 menit selesai. Rakaat pertama baca Fatihah langsung Allahu Akbar ruku, boleh. Rakaat kedua baca Fatihah langsung Allahu Akbar ruku, nggak ada masalah. Atau baca kulhu 3 kul atau kulhu diulang 2 kali. Ini cuma 2 menit cukup dalam 2 rakaat dalam 2 menit atau 3 menit lah. Nah, ini maka sholat itu adalah sesuatu yang gampang. Yang penting apakah mau ataukah tidak kita melakukannya, itu aja. Maka ini saya nasihatkan untuk diri saya sendiri, juga untuk antum semuanya. Mari kita perbanyak pada bulan Sya'ban ini salat sunnah, karena amal kita dinaikkan, diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, ini sebagai muqaddimah. Sekarang kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam. Pengajian kitab Umdatul Ahkam sudah sampai pada bab tentang apa?